Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, kelas D, Organisasi dan Manajemen Perusahaan Industri. Di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan tugas besar untuk UTS, proses manajemen organisasi dan manajemen lingkungan pada studi kasus PT Garuda Food di Solo. Dengan anggota kelompok, saya sendiri, Baisa Saramantika, NIM 122190110, dan teman saya, Tika Puspiasari, NIM 122190114. Dengan dosen pengampu, Insinyur Iwan Soejanto, MT, dan Insinyur Diarah Mawati, MT. Proses manajemen organisasi dan manajemen lingkungan pada PT Garuda Food di Solo. Yang pertama yaitu sejarah perusahaan. Garuda Putra Putrajaya didirikan pada tanggal 24 Agustus 1994 dengan nama Putra Putrijaya dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1994. Kantor pusat Garuda Food berada di Wisma Garuda Food, Jalan Bintaro Raya nomor 10A, Jakarta. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan Garuda Food adalah bergerak pada dalam bidang industri makanan ringan, terutama produk-produk dari kacang, coklat, dan biskuit, serta pengolahan susu. Saat ini, kegiatan utama Garuda Food adalah bergerak di industri makanan dan minuman dalam kemasan yang terintegrasi dengan kegiatan distribusi. Garuda Food memproduksi dan menjual produk makanan dan minuman di bawah 5 merek, yaitu Gary, Coklatos, Garuda, Clio, dan Clivo. Yang kedua yaitu tujuan, visi, dan misi. Visi dari PT Garuda Food yaitu menjadi salah satu perusahaan terbaik di industri makanan dan minuman di Indonesia dalam aspek profitabilitas, penjualan, dan kepuasan konsumen melalui karya yang kreatif dari seluruh karyawan yang kompeten. Misi dan tujuan dari PT Garuda Food yaitu sama. Tujuan dari pendiriannya perusahaan yaitu yang pertama memuaskan konsumen dengan menyediakan produk-produk makanan dan minum berkualitas dan produk-produk konsumsi dan layanan berkualitas yang merupakan hasil pengorbanan hewan atas kehendak konsum perusahaan. Yang kedua yaitu membentuk komunitas karyawan untuk tumbuh bersama dan mengembangkan kualitas kehidupan, lingkungan kerja, dan pekerjaan para karyawan. Yang ketiga yaitu menciptakan kemanfaatan jangka panjang yang berkesinambungan dalam hubungan antara perusahaan dan seluruh mitra usaha. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan nilai tambah bagi pemegang saham dengan menjalankan etika bisnis dan pengelolaan perusahaan yang baik. Kondisi geografis dari perusahaan yaitu PT Garuda Food berada di Jalan Indronoto, area Sawah, Ngabean, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Jika dilihat dari lokasi pabrik ini, mempunyai beberapa keuntungan bagi perusahaan. Yang pertama, dekat dengan daerah penghasil bahan baku. Yang kedua, cukup tersedia tenaga kerja harian maupun kontrak. Dan yang terakhir, itu tersedia sumber air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pabrik, baik itu untuk keperluan proses produksi maupun kebutuhan lainnya. Yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, definisi manajemen. Aktivitas manajemen pada organisasi ditunjukkan pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Pendekatan manajemen dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis, membuat, atau membangun konseptual kerja, kemudian melakukan identifikasi. Oleh sebab itu, manajemen merupakan seluruh proses yang berkaitan dengan keberadaan jenis lembaga, berbagai aktivitas posisi dalam organisasi, dan pengalaman pada lingkungan yang terdapat berbagai macam persoalan kehidupan pada organisasi dan lingkungannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata manajemen didefinisikan sebagai proses penggunaan sumber daya secara efektif guna mencapai apa yang telah mencapai sasaran organisasi. Menurut para ahli, Handoko menyebutkan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian,
pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota, dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Dengan demikian, manajemen dapat diartikan sebagai proses untuk mencapai tujuan suatu organisasi dengan efektif dan efisien yang pelaksanaannya dilakukan melalui pengelolaan fungsi-fungsi dari perencanaan, pengorganisasian, penyusunan kepegawaian, pengarahan, dan kepemimpinan, serta pengawasan. Unsur-unsur pada manajemen. Yang pertama yaitu manusia. Manusia merupakan sarana atau unsur penting dalam mencapai tujuan organisasi. Berbagai kegiatan organisasi dalam mencapai tujuannya memerlukan unsur manusia, seperti perencanaan, pengorganisasian, staffing, pengarahan, pengawasan, penjualan, produksi, dan keuangan. Dalam organisasi, manusia atau sumber daya manusia merupakan faktor penting yang dapat menentukan keberhasilan setidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Yang kedua itu material. Material merupakan bahan baku, alat, atau sarana manajemen yang diperlukan untuk mensupport tercapainya tujuan organisasi. Yang ketiga yaitu mesin. Di era saat ini, teknologi telah mengalami perkembangannya yang sangat pesat. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan proses aktivitas organisasi ini sudah tidak lagi didominasi oleh manusia saja, namun juga dilibatkan teknologi seperti mesin dalam melaksanakan aktivitas organisasi dalam mencapai tujuan perusahaan tersebut. Yang keempat yaitu metode. Untuk mengefektifkan pelaksanaan aktivitas organisasi agar memperoleh hasil yang tepat guna, maka manusia saat ini didapatkan pada berbagai pilihan alternatif metode yang dapat diterapkan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, sehingga ditemukannya metode yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Yang kelima yaitu uang. Untuk uang merupakan alat tukar pembayaran yang dipergunakan untuk memperlancar proses manajemen. Pengelolaan uang yang tidak dapat berdampak negatif terhadap kelancaran proses manajemen. Dan yang terakhir yaitu pasar. Organisasi yang berorientasi pada profit, maka pasar merupakan sarana manajemen yang penting. Organisasi harus mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki agar produk yang ditawarkan dapat diterima di pasar. Dan dalam jangka waktu panjang, perusahaan mampu mempertahankan dan memperluas penguasaan pasar. Yang kedua yaitu proses manajemen organisasi pada perusahaan. Secara umum, manajemen organisasi adalah suatu proses perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian terhadap sumber daya sebuah organisasi dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Tujuan setiap organisasi tentunya bisa berbeda dan bermacam-macam, tergantung dari organisasi itu sendiri. Tujuan utama manajemen dalam sebuah organisasi adalah untuk mencapai apa yang diinginkan oleh organisasi tersebut dengan cara seefisien mungkin, sehingga dalam jangka waktu panjang dapat menjamin profitabilitas organisasi tersebut. Manajemen dalam organisasi bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan, terutama pada bisnis yang sedang berkembang. Tanpa adanya pengelolaan yang baik, akan menyebabkan kemunduran profitabilitas perusahaan sehingga berujung pada perpecahan secara internal. Tujuan manajemen organisasi di sebuah perusahaan antara lain yang pertama, membentuk keorganisasian yang baik antar divisi maupun individu. Yang kedua, membentuk kinerja sumber daya yang lebih efektif melalui pemberian rasa aman dan kesatuan di antara karyawan. Yang ketiga yaitu menciptakan suasana lingkungan kerja yang damai dan positif. Yang keempat yaitu mendorong karyawan agar bekerja dengan rasa tanggung jawab. Yang kelima yaitu mencapai tujuan utama perusahaan dengan cara-cara yang paling efisien melalui pembentukan karakter sumber daya. Prinsip-prinsip manajemen dalam organisasi. Prinsip-prinsip manajemen dalam organisasi yaitu
Yang pertama yaitu pembagian kerja. Pembagian kerja dalam suatu badan sangat diperlukan untuk membedakan seseorang dalam suatu perusahaan. Apakah ia pemimpin, pelaksana, staf, dan lain sebagainya. Baik buruknya pembagian kerja banyak menentukan keberhasilan guna dan berdaya guna. Yang kedua yaitu kekuasaan dan tanggung jawab. Setiap pejabat atau pimpinan dalam badan tertentu harus mempunyai kekuasaan dan tanggung jawab. Kekuasaan, wewenang adalah hak untuk mengambil keputusan sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab atas pekerjaan yang telah dikerjakan. Yang ketiga yaitu disiplin. Disiplin merupakan suatu yang menjadi dasar bagi kekuasaan suatu bahan atau perusahaan. Setiap pihak yang terlibat dalam suatu badan harus ada di kedisiplinan untuk melakukan suatu pekerjaan. Menaati peraturan yang dibuat oleh badan tersebut, pimpinan harus dapat memberi teladan kepada bawahan dengan jalan memenuhi peraturan dan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Yang keempat yaitu kesatuan perintah. Untuk memperlancar mencapai tujuan, perlu adanya kesatuan perintah dari atasan kepada bawahannya atau seorang pegawai menerima perintah dari seorang atasannya. Yang kelima yaitu kesatuan arah. Dengan prinsip kesatuan arah dimaksudkan untuk kepala dan pegawainya tidak boleh bertentangan antara satu dengan yang lainnya dalam mencapai suatu tujuan secara keseluruhan. Yang keenam yaitu kepentingan individu harus berada di bawah kepentingan umum. Artinya, prinsip ini dimaksudkan bahwa kepentingan umum atau perusahaan secara keseluruhan harus berbeda di atas kepentingan pribadi. Yang ketujuh yaitu pembayaran upah yang adil. Dalam pemberian upah kepada pegawai harus adil atau tidak sebelah berat atau tidak berat sebelah. Ada dasar-dasar objektif dalam penetapan upah masing-masing pegawai. Yang kedelapan yaitu pemusatan. Suatu wewenang dapat dipusatkan dan dapat didelegasikan kepada pejabat-pejabat tertentu untuk memperlancar jalannya suatu perusahaan. Yang kesembilan ada rantai skalar atau scalar chain. Dalam melakukan suatu usaha, harus ada ketertiban baik secara material maupun orang-orang, sehingga ada aturan yang harus dijalankan. Yang ke-11 yaitu keadilan. Agar setiap bawahan setiap kepada atasannya, maka masing-masing atasan harus mempraktikkan keadilan, yakni memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Yang ke-12 yaitu stabilitas pegawai. Keberadaan pegawai harus dijaga kestabilitasannya. Jangan terlalu sering berganti pegawai, baik karena pemindahan atau pemecatan. Ketidakstabilan pegawai akan menimbulkan pertambahan biaya dalam perusahaan, baik merekrut, melatih, dan juga untuk mengawasi kerja pegawai tersebut. Yang ke-13 itu yaitu inisiatif. Setiap orang atau pegawai diberi kesempatan untuk mengungkapkan atau menjalankan inisiatif, baik mengenai cara kerja, prosedur kerja, atau menjalankan rencana baru dalam pekerjaannya. Yang terakhir yaitu jiwa kesatuan. Pada diri setiap pegawai atau manajer perlu ditanamkan jiwa kesatuan atau kesetiaan pada kelompok, sehingga dapat bekerja sama pada sejumlah orang untuk mencapai tujuan bersama. Yang terakhir itu proses manajemen lingkungan. Menurut Setrum dan manajemen lingkungan merupakan sebuah aspek dari keseluruhan fungsi manajemen yang menentukan dan mengarahkan pada implementasi kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan. Manajemen lingkungan berada dalam kondisi terpecah-pecah dan tidak memiliki standar tertentu sebelum adanya ISO 14001 dan secara internasional berbeda penerapannya antara negara satu dengan yang lainnya. Praktik manajemen lingkungan yang dilakukan secara sistematis, prosedural, dan dapat
diulang disebut dengan Environment Management System atau EMS. EMS adalah bagian dari sistem manajemen keseluruhan yang berfungsi menjaga dan mencapai sasaran kebijakan lingkungan. Sehingga EMS memiliki elemen kunci yaitu pernyataan kebijakan lingkungan dan merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan yang lebih luas. Manajemen lingkungan itu dibagi menjadi dua menurut Purwanto, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal dapat mempengaruhi aktivitas suatu organisasi secara langsung, seperti pemilik, dewan direksi, karyawan, dan lingkungan kerja fisik. Yang kedua yaitu lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal merupakan unsur-unsur yang berasal dari luar organisasi, di mana unsur-unsur ini sulit untuk dikendalikan dan diketahui lebih awal oleh manajer. Komponen yang termasuk ke dalam lingkungan eksternal adalah segala hal yang dapat menimbulkan dampak pada lingkungan di sekitar organisasi, termasuk masyarakat di sekitar lokasi perusahaan. Proses manajemen lingkungan di perusahaan. Proses manajemen lingkungan di perusahaan terdapat beberapa urutan prinsip, yaitu yang pertama prinsip pencegahan. Yang pertama prinsip pencemaran. Prinsip pencemaran adalah dasar bagi terciptanya kondisi yang sangat minim dihasilkannya bahan pencemar. Pencegahan pencemaran dilaksanakan meliputi keseluruhan dari proses produksi seperti pemilihan bahan baku yang murni, penggunaan alat proses yang efisien dan efektif dalam pemakaian bahan, energi, air, perawatan untuk optimalisasi proses dan sumber daya manusia dalam proses dan pengelolaan lingkungan. Prinsip yang kedua yaitu pengendalian pencemaran. Prinsip pengendalian pencemaran diterapkan bila pencemaran atau limbah masih dihasilkan dalam suatu proses produksi. Maka yang dapat dilakukan adalah mengendalikan bahan pencemar atau limbah tersebut agar tidak mencemari pekerja, produk, dan lingkungan sekitar. Upaya yang dapat dilakukan adalah mengolah limbah tersebut untuk menurunkan tingkat bahayanya atau menurunnya tingkat pencemaran atau menjadikannya bahan yang lebih bermanfaat atau bernilai ekonomis. Yang terakhir yaitu prinsip remediasi. Prinsip remediasi digunakan untuk memulihkan kondisi lingkungan yang lebih tercemar agar dapat kembali pulih dan dapat digunakan untuk kegiatan yang lebih produktif. Hal ini dilakukan tanpa menimbulkan potensi pencemaran bagi manusia dan aktivitas di dalamnya. Organisasi dan manajemen PT Garuda Food di Solo kami menggolongkan dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu struktur organisasi, yang kedua proses manajemen organisasi, yang ketiga proses manajemen lingkungan. Struktur organisasi itu sendiri terdiri dari beberapa posisi serta jabatan yang ada pada PT Garuda Food. Yang pertama yaitu Departemen Manufacturing Direction, di mana departemen ini merupakan departemen yang bertanggung jawab dalam membuat rencana pelaksanaan proses produksi dan memastikan semuanya berjalan sesuai jadwal, membuat laporan bertanggung jawab kepada manajer, dan bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan produksi yang dilakukan oleh PT Garuda Food. Kemudian, departemen yang kedua, Marketing Director, di mana departemen ini bertanggung jawab dalam hal pemasaran produk, sehingga produk yang dihasilkan oleh PT Garuda Food tersampaikan ke tangan konsumen. Kemudian yang ketiga, Departemen International Marketing dan Sales Director, di mana departemen ini bertanggung jawab dalam hal pemasaran dan penjualan produk ke luar negeri, sehingga konsumen yang ada di luar negeri bisa menikmati hasil produk PT Garuda Food. Kemudian yang keempat, Research and Quality Director, di mana departemen ini bertanggung jawab dalam hal penelitian dan pengembangan produk, serta memberikan ide untuk formulasi produk baru dan melakukan inovasi terhadap produk yang diproduksi oleh PT Garuda Food di Solo ini. Kemudian yang kelima, Departemen Finance Director, di mana departemen ini bertanggung jawab dalam
melancarkan keuangan di perusahaan, membuat laporan keuangan, dan memasukkan keuangan perusahaan, serta wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan keuangan perusahaan kepada plan manager. Kemudian, departemen yang keenam yaitu Human Capital and Corporate Affairs, di mana departemen ini bertanggung jawab penuh dalam merencanakan, melaksanakan, dan melakukan kontrol aspek-aspek pengamatan terhadap seluruh kebijakan pimpinan perusahaan, khususnya dalam bidang sumber daya manusia. Departemen ini sangat berperan penting dalam masalah internal seperti karyawan dan masalah eksternal seperti komunitas perusahaan serta hubungan terhadap pemerintahan perizinan. Kemudian pada bagian yang kedua, kami mengelompokkan proses manajemen organisasi, di mana proses ini memiliki 6 departemen besar yang mengurusi operasional organisasi. Dan 1 departemen khusus yang mengurusi operasional organisasi. Dan 1 lagi departemen khusus yang mengurusi kebijakan organisasi. Departemen tersebut merupakan departemen OSM yang memiliki kewenangan dan hak untuk berhubungan langsung dengan CEO perusahaan, yang merupakan alur perjalanan percakapan dari lantai produksi ke lantai CEO perusahaan. Kemudian, alur komunikasi dan perencanaan dalam pelaksanaan CSR pada PT Garuda Food kami kelompokkan dalam beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu awalnya kebijakan CSR, inisiatif dari tim COR, namun hal ini harus tetap didiskusikan oleh tim OSM. Kemudian tahap yang kedua mendiskusikan dan melibatkan Departemen Human Capital. Hal ini merupakan karena divisi OSM berada pada Departemen Human Capital. Kemudian tahap yang ketiga, hasil diskusi tersebut memunculkan motif CSR yang akan mendasari kebijakan CSR PT Garuda Food. Kemudian tahap yang keempat, setelah motif dan kebijakan ditentukan, tim COR melalui perancangan pesan yang ingin disampaikan dalam kegiatan CSR kepada masyarakat untuk dilakukan penjelasan tentang motif CSR atau inovasi yang dilakukan oleh CSR. Keenam departemen yang telah kita jelaskan tadi itu ada membawahi departemen-departemen kecil. Di antaranya, contohnya Departemen Manufacturing terdiri dari divisi yang memproduksi snack biskuit, Diart, Excellent, dan Departemen Marketing terdiri dari divisi pemasaran snack, biskuit, dan dairy, consumer, dan marketing. Kemudian Departemen International Marketing terdiri dari divisi bisnis, penjualan, dan pemasaran, dan pengembangan produk luar negeri dan dalam negeri. Kemudian Departemen Research and Quality terdiri dari divisi pengembangan bentuk produk baru, sistem kualitas produk, regulasi makanan, serta pengembangan inovasi dan teknologi PT Garuda Food di Solo ini. Kemudian Departemen Finance serta garis besar terdiri dari divisi keuangan dan akuntan. Departemen terakhir yaitu Human Capital terdiri dari divisi sumber daya manusia atau yang disingkat SDM, kemudian pembelajaran dan pengembangan, kemudian divisi hukum serta relasi dan komunikasi perusahaan untuk memperlancar relasi yang dimiliki oleh PT Garuda Food. Kemudian sesuai dengan konteks penelitian, kegiatan CSR PT Garuda Food memiliki wewenang pada Departemen Human Capital. Kemudian Departemen Human Capital tersebut dan divisi COR secara keseluruhan memiliki fokus pada membangun serta menjalin relasi antara perusahaan. Divisi COR ini merupakan divisi yang bertanggung jawab pada citra, reputasi, dan relasi antar organisasi pada PT Garuda Food. Divisi COR ini dibagi lagi menjadi 2 kepemimpinan, yaitu 1 kepemimpinan bertugas atau lebih berfokus pada masalah persoalan perusahaan eksternal,
meliputi pemerintahan, kemudian yang kepemimpinan yang kedua lebih berfokus pada persoalan internal seperti media, komunikasi perusahaan, dan program-program pertanggungjawaban sosial perusahaan PT Garuda Food. Kemudian pada bagian yang ketiga, kami menjelaskan tentang proses manajemen lingkungan. Proses manajemen lingkungan merupakan sistem pengolahan dampak lingkungan yang baik dan menyeimbangkan dengan kepentingan bisnis agar balance. Kemudian pada proses manajemen ini diperlukan proses penyesuaian terjadi perubahan pihak luar dan pihak internal perusahaan. Penerapan dalam perusahaan yaitu diterapkan dalam sistem pengolahan dampak lingkungan yang baik. Kemudian keuntungan yang diperoleh perusahaan jika melaksanakan sistem manajemen lingkungan adalah mendapatkan perlindungan lingkungan dengan mengikuti persyaratan yang ada, membantu pula mematuhi peraturan-peraturan yang pemerintah berikan. Seperti kebijakan lingkungan yang ada di PT Garuda Food mencakup cara penerapan prinsip-prinsip dan meminimalkan dampak negatif lingkungan dengan menjalankan kegiatan seperti meniadakan pencemaran lingkungan, cedera, sakit, dan penyakit akibat kerja, kemudian sehingga terjadi zero accident, kemudian yang kedua melaksanakan dan berupaya memenuhi persyaratan hukum dan persyaratan wajib lainnya yang berlaku, kemudian yang ketiga melakukan perbaikan, meningkatkan kesinambungan terhadap sistem manajemen dan kinerja LK3, kemudian yang keempat melaksanakan penerapan, mendiskusikan, mendokumentasikan, memelihara, dan meninjau kebijakan LK3. Kemudian yang kelima, mengomunikasikan ke seluruh karyawan dan pihak terkait, serta setiap orang yang merupakan bagian dari kegiatan perusahaan PT Garuda Food terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian yang keenam, menyediakan kebijakan LK3 yang berfungsi atau bersifat secara umum atau publik yang membutuhkannya untuk mengendalikan semua resiko yang ditimbulkan dari perusahaan PT Garuda Food. Cara ini merupakan salah satu cara perusahaan untuk menyediakan sarana dan prasarana kerja dan melatih yang memadai sesuai dengan peran, tanggung jawab, wewenang, dan masing-masing departemen. Kemudian bagian yang kedua yaitu perencanaan. Pada bagian kedua ini, perencanaan, ada aspek lingkungan. Aspek lingkungan di sini untuk mengatasi segala aspek lingkungan yang timbul dan berpotensi timbul berakibat aktivitas perusahaan yang dilakukan oleh PT Garuda Food di Solo ini. Proses untuk mengidentifikasi aspek lingkungan dilakukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut. Saya jelaskan sedikit. Yang pertama yaitu emisi gas hasil pembakaran, yang kedua pembuangan air sisa, kemudian pengolahan limbah hasil produksi PT Garuda Food, kemudian kerusakan sumber daya alam, kemudian kebisingan, getaran panas dan debu, kemudian kegiatan administrasi yang menghasilkan limbah. Kemudian persyaratan perundangan yang lainnya, PT Garuda Food memiliki beberapa identifikasi mengenai peraturan hukumnya yang ada di PT Garuda Food, antara lain mengidentifikasi seluruh peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan yang ada pada PT Garuda Food. Kemudian mengaji seluruh peraturan yang ada berkaitan dalam perusahaan, kemudian mengumpulkan dan membuat daftar peraturan yang berhubungan dengan perusahaan, kemudian mengomunikasikan ke tiap-tiap departemen terkait dan selalu memelihara peraturan hukum yang ada pada PT Garuda Food. Kemudian tujuan dan sasaran, PT Garuda Food memiliki tujuan dan sasaran, yaitu menjaga keselamatan dan kesehatan sehingga dapat terwujudnya produktivitas yang meningkat, memberikan perlindungan terhadap bahan dan peralatan produksi agar dapat dipakai secara aman dan efisien. Tujuan sasarannya itu untuk mencegah polusi dan memenuhi peraturan
perundangan, dan persyaratan. Kemudian tahap yang keempat yaitu program manajemen lingkungan, di mana memiliki tujuan program manajemen lingkungan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang diinginkan oleh PT Garuda Food. Program manajemen lingkungan yang dilakukan oleh PT Garuda Food antara lain yang pertama yaitu kampanye lingkungan, penerapan prosedur, dan yang ketiga monitoring. Dilakukannya emisi stek, limbah cair, kebisingan, penerapan, dan semua ini yang memiliki dampak lingkungan agar tidak terjadi persoalan pada berikutnya. Kemudian PT Garuda Food juga melakukan atau mengadakan pelatihan terhadap karyawan. Macam-macam pelatihan yang dilakukan atau yang diadakan oleh PT Garuda Food antara lain yaitu pelatihan kebijakan lingkungan untuk emisi karyawan, kemudian pelatihan introduction, kemudian emergency response, kemudian pelatihan pemadam kebakaran, agar jika suatu saat terjadi kebakaran bisa mengatasi secara mandiri untuk pencegahan atau penanggulangan yang pertama. Kemudian pelatihan yang lain seperti kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Kemudian pada tanggap darurat ini mengidentifikasi potensi kondisi darurat dan potensi kecelakaan yang dapat timbul akibat dampak lingkungan. Kemudian yang kelima yaitu melakukan tinjauan terhadap manajemen perusahaan yang ada di PT Garuda Food. Yaitu dimajukan untuk memelihara kesinambungan, kesesuaian, dan efektivitas sistem manajemen lingkungan yang ada pada PT Garuda Food di Solo ini. Kemudian perbaikan keberlanjutan. Aspek ini merupakan penerapan dari manajemen lingkungan. Elemen PT Garuda Food menerapkan komitmen dan kebijakan lingkungan perencanaan dan penerapan operasi untuk manajemen lingkungan ini. Selanjutnya, kesimpulan dan saran yang kami berikan untuk PT Garuda Food yaitu kesimpulan terlebih dahulu, kesimpulan yaitu perencanaan dan pengendalian manajemen perusahaan PT Garuda Food di Solo sudah sesuai dengan misi dan visi perusahaan. Salah satu misi perusahaannya yaitu menjadi industri terbaik dalam bidang industri makanan dan industri minuman di Indonesia dalam aspek probabilitas penjualan dan kepuasan konsumen. Kemudian PT Garuda Food merupakan salah satu industri pengolahan pangan dengan bentuk perusahaan. Kemudian PT Garuda Food merupakan tiga paduan dari tiga perusahaan. Kemudian PT Garuda Food memiliki filosofi yang jikalau dijabarkan memiliki 5 butir. Kemudian manajemen organisasi PT Garuda Food ini merupakan suatu proses perencanaan berorganisasian yang ada pada PT Garuda Food. Kemudian manajemen lingkungan yang ada pada PT Garuda Food antara lain reuse, reduce, recycle, recovery, dan refine. Dan masih banyak lainnya. Kemudian struktur organisasi yang ada pada PT Garuda Food dikelompokkan dalam beberapa departemen seperti Manufacturing Direction, Marketing Direction, International Marketing, and Sales Director, kemudian Research and Quality Director, dan Finance Director, dan Human Capital. Dan dari struktur organisasi yang ada pada PT Garuda Food ini ada juga CSR yang membentuk divisi lagi untuk memfokuskan tujuan perusahaan agar lebih fokus terhadap pencapaian perusahaan. Kemudian saran dari kami yaitu kegiatan CSR yang dilakukan dengan memperhatikan aspek ekonomi dan politik sehingga kebijakan CSR sejalan dengan misi organisasi. Di mana CSR ini dilakukan lagi atau dibentuk lagi kelompok divisi kecil yaitu berupa divisi CORE yang lebih berfokus pada pelaksanakan CSR atau pihak penghubung untuk melakukan komunikasi secara langsung terhadap CEO perusahaan. Kemudian, saran lain dari kami yaitu produknya lebih berkreatif lagi agar bisa
bersaing terhadap perusahaan-perusahaan lainnya, bersaing terhadap kompetitor lainnya. Kemudian PT Garuda Food sebaiknya berupaya meningkatkan pemasaran produknya secara maksimal agar dikenal oleh pihak masyarakat lebih luas lagi. Dan hal itu dapat meningkatkan pendapatan pihak perusahaan PT Garuda Food. Cukup sekian presentasi dari kami mengenai PT Garuda Food. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.